Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Hai guys, ketemu kembali dengan saya Ucat Fisioterapi. Pada kesempatan ini saya akan membagi bagaimana masas untuk pinggang. Dalam situasi COVID ini, orang akan enggan pergi ke fasilitas kesehatan atau ke fisioterapi karena klinik fisioterapi juga banyak yang libur, sehingga saya akan memberikan panduan yang sangat sederhana bagaimana kita memasas pinggang dengan sangat simpel dan sederhana. Mudah-mudahan hal ini akan bisa membantu netizen bila mana ada keluhan sakit pinggang atau pegel pada pinggang, sehingga bisa diatasi, khususnya mereka yang work from home, yang banyak duduk, kemudian situasi rumahnya antara kursi sama meja tidak sesuai, sehingga bisa menimbulkan pegel-pegel di pinggang, bisa diatasi sendiri di rumah dengan pasangannya, sehingga bisa saling membantu dan berbagi kasih. Baiklah, kita coba peragakan. Baik, kita peragakan bagaimana masas yang sederhana untuk sakit pinggang. Pertama-tama kita bebaskan area yang akan kita masas. Pinggang sampai ke dada. Ini kita bebaskan. Kemudian turun sedikit sampai ke pantat. Ini harus bebas karena area masas kita adalah di daerah ini. Kemudian pertama-tama adalah kita kasih pelumas. Ini bisa menggunakan baby oil, bisa menggunakan yang lain yang disuka, misalnya pakai counterpain, pakai remason, atau pakai yang lain yang disukain, balsem, boleh. Jadi ini tidak menjadi hal yang penting. Yang penting adalah bahwa ketika kita masas itu akan lebih mudah untuk kita tekan. Pertama-tama sambil meratakan minyak ini, kita kenalkan tangan kita kepada tubuh pasien, kepada tubuh yang akan kita masas. Jadi kita ratakan minyaknya pelan-pelan, kita ratakan semua, sudah rata, kita mulai memasas. Bisa menggunakan ujung jari kita, bisa menggunakan jempol kita, bisa menggunakan telapak tangan. Baik, kita dorong pelan-pelan mulai dari pangkal dari pinggang ini, kemudian kita dorong ke atas sampai ke torak. Kita ulang. Hal ini bisa kita gunakan telapak tangan. Tentunya sangat toleransi sekali, di mana setiap orang ini akan berbeda-beda. Kalau kita lihat di tengah-tengah sini ada yang namanya processus spinosus. Jadi yang menonjol, tulang belakang yang menonjol ini tulang ini tidak boleh ditekan. Yang boleh ditekan adalah sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang, dari yang menonjol tadi. Kita ulang-ulang, pakai ujung jari, boleh, pakai jempol, boleh. Kalau pakai jempol, satu jempol tidak kuat, kita tambahin dengan menggunakan tangan sebelah. Tekanannya bisa ditambahin dengan tangan sebelah. Kita ulang-ulang sampai otot di tulang belakang ini, dari pinggang sampai ke dada, itu sampai teraba kendor dan terasa lebih nyaman. Pengulangannya mungkin bisa sampai 10 kali setiap bagian. Ini bisa sampai ke samping sini sedikit pakai telapak tangan, karena permukaannya lebar. Kita ulang-ulang. Kalau sakitnya sampai ke samping, boleh dimasas, tapi ini harus hati-hati tekanannya. Kita kembali ke tulang belakang lagi, samping kanan dan kiri, kita dorong sampai ke atas.
Gimana Pak? Enak. Enak, oke. Oke, setelah ini kita yang bagian atas ini sudah kendor, kita akan turun ke bawah. Untuk bagian pantat, kita mulain, kita dorong pelan-pelan pakai telapak tangan. Karena ini ototnya tebal, mungkin tekanannya juga sangat toleransi, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Boleh kita putar pelan di daerah sini dengan telapak tangan, pelan-pelan sesuai dengan bentuk pantat. Jadi kita arahkan seperti ini, dari samping kemudian kita naikkan, atau sebaliknya juga boleh. Kalau dari sini bisa menggunakan jempol sampai sana. Kita dorong pelan-pelan pakai telapak tangan. Oke, berikutnya untuk paha bagian belakang, karena biasanya otot paha bagian belakang atau samping, paha bagian samping itu juga merasakan tidak enak ketika pinggang kita sedang sakit, sehingga posisinya harus kita rubah. Nah, kaki kita tekuk, kemudian posisinya semacam gini. Kita menggunakan telapak tangan, kita dorong sampai ke sana. Agak sakit ya Pak ya. Kita ulang-ulang sampai rasa kendor di bagian paha bagian samping ataupun paha bagian belakang, di bawah pantat sedikit. Nah, ini sudah terasa kendor. Kalau untuk lebih sampai ke paha, sebetulnya bisa kita dorong semacam gini untuk bagian pahanya. Ini sangat toleransi sekali, bagaimana setiap orang tentunya akan berbeda-beda toleransinya, sehingga mesti berkoordinasi dengan yang dimasas, jangan sampai kesakitan. Oke, sebagai terakhir untuk masas ini, kita lebih lembut sebagai penutupan, jangan sampai menimbulkan kesan sakit. Tadi awalnya sakit, tapi saat ini harus berkesan bahwa setelah masas menjadi lebih enak. Kita tutup dengan gerakan relaksasi. Nah, setelah itu ototnya udah kendor. Begitulah kira-kira masas pinggang yang sangat sederhana ini. Semoga bisa membantu para netizen yang memiliki problem nyeri pada pinggang atau pegel pada pinggang ketika WFH ini. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat dari Ucat Fisioterapi.